Film Joker tahun 2019 silam telah mencapai kesuksesan sehingga dari film itu lahirlah quotes terkenal yang berbunyi, orang jahat berasal dari orang baik tersakiti. Sampai semua orang yang dulunya baik terus jadi jahat selalu pakai muka Joker buat jadi meme. Bahkan sampai ada beberapa ulama yang turun tangan ngasih nasihat tentang orang baik tersakiti itu nggak selalu jadi jahat. Saking boomingnya quotes ini nih. Tapi, apakah film kedua Joker ini akan sesukses film pertamanya atau malah mengecewakan? Hai Sourcers, kembali lagi di channel Click Source, dan kita berada di segmen Elon Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini, Main Source mau bahas film yang baru banget tayang kemarin banget, yaitu Joker Jilid 2 alias Joker Fully Deluxe. Bener gak sih bacanya? Tapi sebelum itu nih, Main Source perlu ingatkan dulu ya, kalau film ini bakal mengandung spoiler penting yang bakal Main Source ungkap di akhir video karena berisi penjelasan ending dari film ini. Jadi buat Sourcers yang gak mau kena spoiler setitik pun, silahkan skip dulu video ini dan tonton dulu filmnya di bioskop. Oke, pertama-tama, di sini Main Source mau ngasih penjelasan dulu sedikit tentang latar belakang Joker dari DC Universe. Barangkali banyak dari kalian yang masih belum paham kenapa pemeran Joker ini beda-beda, terus kenapa nggak ketemu sama Batman. Jadi dalam DC Universe sendiri, Joker ini identitasnya aslinya tuh misterius. Dia cuma tiba-tiba muncul sebagai musuhnya Batman, sebagai badut psikopat yang jahat dan juga kriminal. Identitas asli Joker sengaja nggak pernah diungkap dan dibiarin misterius supaya karakteristik Joker sebagai badut psikopat ini bisa melekat untuk para fans. Nah, dalam komik, identitas asli Joker seringkali tetap tidak diketahui atau berubah-ubah. Di beberapa alur cerita seperti The Killing Joke karya Alan Moore, Joker sendiri mengatakan bahwa ia lebih suka masa lalunya menjadi multiple choice, yang berarti nggak ada satu cerita yang pasti tentang asal-usulnya. Pada series atau film Batman The Animated Series tahun 1992 dan juga Batman tahun 1989, nama asli Joker yang disebut adalah Jack Napier. Jack Napier adalah nama yang paling sering digunakan sebagai identitas asli Joker dalam film adaptasi non-komik. Dalam film Batman tahun 1989 yang disutradarai oleh Tim Burton, Jack Napier adalah seorang gangster yang bekerja untuk bos kriminal Carl Grissom. Setelah terjatuh ke dalam bak kimia saat bertarung dengan Batman, ia berubah menjadi Joker. Versi ini menunjukkan Joker sebagai kriminal berpengalaman bahkan sebelum transformasinya. Dan film ini juga mengaitkan Joker dengan kematian orang tua Bruce Wayne sehingga menambah dinamika konflik antara keduanya. Dalam serial Gotham tahun 2014-2019, karakter Joker ini dipecah menjadi dua saudara kembar yaitu Jerome dan Jeremiah Valeska. Meskipun serial ini nggak pernah secara resmi menyebut mereka sebagai Joker, jelas bahwa kedua karakter tersebut menginspirasi kehadiran Joker di Gotham. Dalam komik Batman Three Jokers, terungkap bahwa ada 3 versi Joker yang berbeda di DC Universe. Masing-masing memiliki latar belakang dan kepribadian yang unik. Mereka adalah yang pertama, The Criminal, yaitu Joker pertama yang lebih dingin dan terorganisir dengan kepribadian yang lebih tenang dan juga strategis. Yang kedua ada The Clown, Joker yang lebih konyol dan juga gila dengan fokus pada humor anarkis. Yang ketiga ada The Comedian, Joker yang terinspirasi dari The Killing Joke, dengan latar belakang sebagai komedian gagal, namun identitas asli mereka tidak pernah sepenuhnya terungkap, sehingga menambah misteri seputar siapa sebenarnya Joker. Nah, di tahun 2019, sutradara Todd Phillips membangun cerita Joker dari universe yang dari Joker sebelumnya dengan menciptakan karakter Arthur Fleck sebagai sosok Joker yang menginspirasi banyak kriminal-kriminal baru lain. Todd Phillips menggunakan pendekatan mental health issue untuk melahirkan sosok Joker yang satu ini, di mana si Arthur Fleck ini mengidap gangguan kepribadian ganda dan juga penyakit mental lainnya yang bikin dia itu menjadi Joker. Apalagi dengan Easter egg-nya yang dia itu ternyata punya hubungan sama keluarganya Bruce Wayne. Bikin kita jadi berekspektasi kalau Joker versi Arthur ini kedepannya bakal jadi kriminal, musuhnya Batman. Tapi nih ya, sebelum Main Source lanjutin reviewnya, mungkin kalian masih yang baru-baru nonton dan ngikutin Universe ini bertanya-tanya, kenapa ya yang meranin Harley Quinn itu Lady Gaga bukan Margot Robbie yang emang udah jadi ikoniknya Harley Quinn di Universe DC? Mungkin kalian tuh nonton cuma buat FOMO doang nih, tapi nggak ngikutin bener-bener, jadi masih bertanya-tanya. Jawaban utamanya adalah karena film ini beda universe. Kehadiran sosok Harley di film ini tuh untuk membantu membangun highlight karakter Jokernya. Sedangkan sosok Joker dalam film Suicide Squad itu hadir untuk membantu highlight karakter Harley Quinn-nya. Jadi mungkin kalian juga ngerasa kalau sosok Joker versi Jared Leto itu terkesan kurang Joker. Dan peranannya di situ memang hanya untuk membangun karakter Harley Quinn versi Margot Robbie. Sedangkan di film ini ya kebalikannya. Alasan kedua, tentu aja untuk membangun chemistry, karena kan sosok Harley Quinn versi Lady Gaga ini emang udah cocok untuk membangkitkan chemistry yang pas dengan si Phoenix. Di sini kita bisa lihat kalau sosok Harley versi Gaga ini jauh lebih berbeda sama versinya si Margot Robbie. Karena kalau si Margot Robbie itu kan menonjolkan sosok Harley yang ikonik di versi DC utamanya, sedangkan versi Gaga itu bukan buat nonjolin sosok ikoniknya yang ada di universe utamanya. Dan terakhir alasannya karena si Gaga ini adalah musisi dan penyanyi, jadi hadirnya si Gaga ini juga sebagai bagian dari promosi filmnya, dan juga sekalian mengubah genre film ini jadi musikal.
Oke, nah sekarang kita bakal masuk ke review lengkap mengenai film ini ya. Folie Douce ini berarti kegilaan bersama atau kegilaan untuk dua orang dalam bahasa Prancis. By the way, tolong komen di bawah ya, ini cara pembacaan yang benar tuh gimana, soalnya Minsource juga bingung. Jadi di film kedua Joker ini jujur ya, ekspektasi Minsource tuh emang rada ketinggian gara-gara ngeliat trailernya. Minsource yakin nih, kalian juga berpikir kan kalau filmnya adalah kisah tentang aksi Joker dan Harley menjadi kriminal setelah pertemuan mereka berdua. Tapi sayangnya daripada menghadirkan cerita couple kriminal, di film keduanya ini lebih banyak ngomongin sisi mental health yang dialami si Arthur itu sendiri. Sehingga menurut Minsource, ini tuh jadi bukan film tentang Joker, tapi film tentang Arthur Fleck aja. Minjem nama Jokernya doang, minjem franchise Jokernya doang untuk menghidupkan karakter Arthur Fleck. Padahal filmnya bukan tentang Joker. Kita nggak bisa mengenal sosok Joker yang kita mau, yang kita tahu sejak lama. Pada film pertama, kita tuh udah melihat ya gimana karakter developmentnya si Arthur dengan penyakit jiwanya sehingga ia tuh menjadi Joker. Dan sebenarnya kita tuh udah nggak perlu lagi ngeliat sosok si Arthur ini sendiri karena kita tuh pengen ngeliat sisi Jokernya. Tapi daripada disuguhkan dengan aksi Joker, kita malah diajak berputar lagi untuk menyelami karakter si Arthur Fleck ini. Selama 2 jam lebih, itu isinya tentang drama persidangan dia doang, dengan kondisi dan juga fantasi-fantasi yang dialami. Makanya menurut Minsource, ini tuh film judulnya nggak tepat dikasih nama Joker, tapi Arthur Fleck aja. Karena istilahnya kita tuh udah kenyang gitu sama pembangunan karakter Arthur-nya di film pertamanya. Belum lagi musikalnya menurut Minsource ini cukup ganggu. Terlalu banyak musikal yang bikin sosok Joker itu jadi nggak kelihatan. Musikalnya ini jadi bikin nambah durasi panjang aja. Harusnya sih ini tuh bisa di skip. Sosok Joker di sini tuh jadi kayak cowgirl yang lagi bucin sama cewek tapi dia tolol gitu. Nah, sosok Harley di sini tuh juga emang menggambarnya jadi lebih gila dan psikopat daripada Jokernya sendiri. Minsource sendiri ya, ini cukup suka sama aktingnya Lady Gaga yang jadi cewek psikopat, yang dimana ternyata dia itu sengaja menjebloskan dirinya ke penjara dan juga ke tempat si Arthur ini dirawat kejiwaannya hanya untuk bertemu sosok Joker, karena si Harley ini ngefans banget sama sosok Joker. Ya walaupun dia itu bukan Harley Quinzel yang kita kenal dari universe DC sebelumnya. Yang Minsource nggak suka lagi ya di film ini ya ketika ada banyak adegan kissingnya dan seksualnya yang menurut Minsource tuh agak cringe gitu, karena fase percintaannya kayak cepet banget, sementara durasi filmnya yang bikin panjang itu musikal sama persidangannya. Nah sebenarnya nih ya, kalau menurut Minsource, durasi 2 jam itu bisa lebih dibikin dalam lagi gitu. Eksplorasi percintaannya bisa dibangun pelan-pelan, gak buru-buru, yang tiba-tiba baru kenal berapa hari langsung begituan. Lalu buat di bagian ending nih, pastinya banyak kan yang kecewa sama alurnya, kerasa kayak gak jelas gitu. Tapi nih ya, setelah Minsource cari tahu, ini tuh jadi bikin Minsource jadi excited banget sama film ini. Spoiler warning, karena setelah ini Minsource bakal ngasih penjelasan teori tentang endingnya. Silahkan skip bagian ini kalau kalian gak mau kena spoiler. Menuju akhir film, kita diperlihatkan Arthur Fleck yang udah muak dirinya menjadi Joker dan ingin menerima dirinya sendiri sebagai Arthur. Hal ini menyebabkan Harley ini jadi hilang respect gitu loh sama si Arthur ini sendiri dan pergi meninggalkan dia. Saat para juri membacakan putusan sidang, sebuah ledakan bom itu muncul yang diakibatkan oleh para pendukungnya si Joker. Mereka itu pengen nyelamatin Joker dan pengen ngebebasin Joker. Jadinya dia membawa si Arthur ini pergi. Tapi di tengah jalan ternyata si Arthur ini malah ninggalin mereka dan meninggalkan sosok Joker yang melekat dalam dirinya. Hal ini akhirnya menyebabkan kekecewaan dari para fans Joker tanpa terkecuali Harley yang meninggalkan dia. Arthur ini akhirnya kembali lagi ke penjara, lalu ia tiba-tiba dibunuh dan ditusuk-tusuk sama tahanan yang gak dikenal. Awalnya ya, Minsource mengira kalau ini adalah scene hayalannya si Arthur-nya sendiri. Tapi kelihatannya itu emang beneran sih. Tapi kalau memang si Arthur ini mati, berarti gak ada Joker lagi dong. Nah, ini teori dari para fans yang udah Minsource kumpulin ya. Jawabannya ada pada saat si tahanan itu memgoreskan pisau ke mulutnya sehingga jadi mulut Joker seperti di versinya Heath Ledger di Batman The Dark Knight. Jadi kemungkinan akan ada Joker baru yang nantinya menjadi Joker yang kita ketahui selama ini menjadi musuhnya Batman. Joker versi Arthur ini adalah Joker versi pertama dalam universe ini yang menginspirasi kriminal lainnya untuk menjadi sosok Joker. Itulah mengapa dalam universe aslinya, sosok asli Joker ini nggak pernah terungkap dan nggak pernah dibikin backstory-nya. Apalagi kita itu kan udah dapat Easter egg kalau si Harvey Dent, seorang jaksa yang nanganin kasusnya si Arthur ini setelah terkena ledakan, wajahnya itu jadi rusak sebelahnya doang dan dia akan menjadi Two-Face. Dari sini aja menurut Minsource ya, penulisan ceritanya ini sebetulnya tuh jenius. Jadi kalau misalnya kalian kecewa sama Joker di film ini, nggak kayak Joker yang kalian kenal, itu memang karena si Arthur Fleck ini bukanlah Joker kriminal yang hadir sebagai musuh Batman. Kalau dibilang merusak image Joker sebagai badut psikopat, ya emang dia itu bukan the real Joker yang kita tahu. Sosok Arthur ini ternyata tuh hanya melahirkan karakter Joker pertama yang kemudian akan melahirkan sosok Joker-Joker lainnya. Namanya juga teori ya, tapi buat Minsource ini cukup masuk akal dan Minsource akui sutradaranya tuh memang cukup jenius dalam penulisan ceritanya. Meskipun kita tuh kecewa karena filmnya nggak sesuai sama ekspektasi, tapi sang sutradara malah ngasih plot twist terselubung kalau Joker di film ini ya emang bukan Joker. Dan juga di sini Minsource cukup yakin kalau misalnya ada film Batman lagi yang penjahatnya tuh Joker, udah pasti Jokernya tuh bukan si Arthur Fleck dan bukan si Phoenix lagi yang main.
Jadi alih-alih menghadirkan sosok Joker yang kita mau, si sutradara ini ternyata emang sengaja ngebentuk sebuah kekecewaan dari penggemar Joker dan juga Harley ini sendiri. Jadi sebagai bentuk gambaran kita para fans yang kecewa sama Joker, atau bentuk gambaran kita sebagai penonton yang kecewa nonton Joker. Ini memang pesannya terselubung banget dan jenius. Gak semua orang emang bisa mahamin makna terselubung ini. Kita tuh selama ini jadi hanya nonton prolognya Joker aja. Oke, saatnya kita final score ya. Minsource mau kasih skor 7,7 banding 10 untuk film ini. Kenapa kok kelihatannya kayak nanggung banget ya skornya? Pertama, karena musikalisasi dalam film ini tuh nggak terlalu penting dan banyak ngeganggu. Kedua, alur percintaan antara Harley dan Joker ini terlalu cepat. Kalau misalnya kedua hal ini bisa dihilangin atau diperbaiki lah, Minsource tuh mau ngasih rating di atas 8. Minsource sendiri nih sebenarnya cukup ngerekomendasiin film ini buat ditonton karena cerita tentang mental health-nya ini yang cukup menarik. Tapi sayangnya ini tuh bukan film untuk semua orang. Jadi kalau kalian nonton film ini karena FOMO doang tapi nggak bisa memahami pesan terselubung yang disampaikan oleh sutradara, kalian pasti bakal kecewa gara-gara Jokernya itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Jujur nih ya, ini adalah film yang menurut Minsource tuh punya makna yang cukup dalam dan juga pengungkapan sisi seseorang yang punya bipolar itu gimana. Walaupun memang nggak seseru film pertamanya. Tapi gimana nih menurut kalian? Buat kalian yang udah pada nonton, kalau misalnya punya teori lain, langsung aja tulis di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!